Halo, selamat siang. Balik lagi di IG Live hari ini, hari ke-25 dalam 90 Days Live saya. Sudah hampir sepertiga perjalanan ya, hari ke-25. Halo, Kak. Halo Bunda, ya. Panggilnya Bunda ya. Ya, siang ini saya akan kedatangan teman saya juga. Dia seperti yang saya bilang kemarin ya, seorang pendidik juga ya. Kalau kemarin kan Kak Anita ya. Nah ini masih rekan sejawatnya ya. Masih berhubungan juga dengan dunia pendidikan dan menulis tentunya. Saya nggak lama-lama ya, saya langsung invite aja Bunda Nuf. Ya. Coba nih. Ada apa nih kabarnya? Hai. Halo, Sudah selesai ya ininya rapatnya? meetingnya. Udah, sebenarnya rapat penulisan buku itu. Oh, wah, ini project Saya baru ya? lagi, Pasti. lagi penjajakan Wah. sama salah satu individu berkebutuhan khusus untuk jadi ilustratornya. Wah, nanti Gitu. cerita-cerita ya, Bunda Nuf Boleh, boleh, ya. boleh. Aha. Iya, Kak Bunda Anas. sih Ini tua kan banget. iya. Kemarin Kak Jangan Anita. Bunda ya. Hah, Anita, ini sekarang Kak juga Bunda. ya. Habis ininya apa? IG-nya Bunda Nuf kan ya? Iya, iya. Bebas, Iya, iya, bebas, iya. apa aja. Iya, Anas. Nama aja lah ya. Iya, nama Udah aja biasa lah, Pen. nama. Mm-mm. Iya, iya. Oke, selamat siang ya teman-teman yang baru bergabung juga tuh ada Mbak Anggi, Mas Ipung ya ini ya. Halo, Oke, salam ada Mbak Sesi. kenal. Halo, terima kasih ya sudah join. Ya, siang ini seperti yang tadi aku bilang, Anas ini sudah pernah saya undang ya sebelumnya. Waktu itu kan kita ngobrolin tentang nulis yuk ya. Kalau yang sekarang ada project baru lagi. Wah, kamu benar-benar produktif sekali ya Anas ya. Mencoba. Sebelumnya sebelumnya boleh tahu nggak ini project apa nih yang kemarin baru selesai ya, dan baru rilis ya bukunya ya. Mm-mm. Aku ya seperti Penny bilang tadi ya, mencoba produktif sih, mencoba mengambil menjalankan apa kata Sohogi ya. Hiduplah Iya, harus lebih dari sekedarnya ya gitu ya. Bener gak sih itu betul Sohogi betul punya ya? betul 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 Jadi itu betul. bener-bener lagi aku usahain terapin banget sih gitu. Hmm. Eh, Selama ini ketika aku dampingin teman-teman pengajar juga harus jadi guru yang lebih dari sekedarnya gitu. Guru sekedarnya, dokter sekedarnya, orang tua sekedarnya, semuanya sih tergantung kita di bidang masing-masing ya. Nah, dalam hal ini aku konteksnya manusia yang lebih dari sekedarnya. Aku suka apa, aku coba ini ya, lakukan sesuatu yang lebih gitu. Ini sebenarnya juga perjalanan panjang gitu. Kemarin aku baru sama teman-teman dari Guru Bumi itu Oke. bikin buku ini. Jadi buku kayak seri gitu, kan Mm-mm. ada 5 level. Ini baru jadi level pertamanya. Sebenarnya ini project udah 4 tahun lalu, saudara-saudara. Oh, wah, selamat ya. Iya. Akhirnya pecah telur juga, jadi juga ya udah 4 tahun. Jadi iya itulah ya. Kadang-kadang teman-teman sesuatu yang maksudnya semangat aja terus gitu ya. Kadang-kadang Betul, mungkin betul. memang butuh menunggu momen atau waktu yang Betul. tepat gitu. Jadi kalau boleh cerita dikit nih, jadi aku Boleh, boleh, kenalan boleh. sama teman-teman dari Guru Bumi itu sekitar 4 tahunan yang lalu dikenalin temen lah Itu mereka kelompok lagi apa nih Guru Bumi ini? Guru Kak Bumi Anas itu sebelumnya. Guru Bumi itu adalah dipelopori oleh 2 orang yang setahu aku ya ada si Tania, ada Hestia yang aku kenal. Mereka juga special needs kalau menurut aku karena mereka ada gangguan pendengaran gitu. Ya kalau yang Oke. Tanianya pakai cochlear implant dan pada saat itu misi mereka adalah menciptakan suatu memberikan menjadi menjadi apa ya menjadi platform untuk penyedia media belajar anak-anak
Karena kan di Indonesia nggak semuanya seberuntung itu bisa akses buku atau apa gitu. Jadi mereka tuh kalau di luar negeri udah banyak ya, ada web, Oke. orang ada yang bisa download gratis apa. Jadi bener-bener menjadi tempatnya kreativitas untuk orang download atau dapetin segala media belajar yang jadi nggak terbatas sih gitu. Tapi Oke. memang ada yang digital, ada yang dicetak gitu. Terus mereka tuh waktu itu lagi cari orang yang bisa diajak kolaborasi, nyari-nyari, pokoknya sampailah pada ketemuan sama aku. Terus mereka senang banget karena aku pendidik ABK, anak berkebutuhan khusus, dan kita brainstorm apa, idenya sih udah banyak banget. Tapi karena ini memang mereka mulai bener-bener dari nol ya, gitu ya, dan bukan Bukan praktis proses di bidangnya juga mungkin ya, iya, jadi benar-benar si teman-teman dan ibu-ibu ini ya. iya jadi pelan-pelan banget perjalanan memang kalau aku Betul, tangkap. betul. Dan mereka kan punya banyak misi juga selain yang aku. Dari selain yang aku tawarkan, mereka kan juga udah punya proyek-proyek. Jadi kayak ngantri lah gitu, ngantri, matengin, terus ntar kayak mati suri, terus tadi, oh iya semangat lagi. Nah, terus kemudian tuh pas pandemi ini memang hidden outcome-nya dari pandemi ini adalah tiba-tiba terus aku munculin lagi ke grup, itu kan grup mati suri, kadang hidup kadang enggak gitu. Terus aku bilang aku kesulitan nih cari materi online gitu ya, maksudnya yang untuk anak Indonesia. Kalau bahasa Inggris tuh banyak ya yang online, buku-buku e-book itu terbatas, masih sedikit lah jumlahnya ya, Iya. terutama e-book untuk anak-anak ngajarin baca. Karena buku ini memang khusus untuk pembaca pemula PK SD gitu, kelas 1. Nah, oh iya, kenapa nggak kita jadiin aja yuk yang waktu itu, udah pokoknya sekarang harus jadi. Terus cari-cari entah gimana, pokoknya kita bersama-sama berjuang, ketemulah dengan Baca Bibo. Baca Bibo itu kayak digital library. Kita jual konsep buku ini, mereka suka, terus jadilah e-book Dena Dito. Sebenarnya udah duluan terbit e-booknya, elektronik bukunya, e-book duluan. Tapi terus pas aku tawar-tawarin ke teman-teman, mencoba memarketingkan dari teman ke teman gitu ya, mereka banyak yang nanya juga, kok nggak ada hard copy-nya? Banyak yang orang lama juga ya, kayak harus pegang ya aku gitu. Iya, Oh iya, Karena anakku kalau ngajarin baca kayaknya emang enakan ini ya, kalau sambil iya. Terus akhirnya aku bilang, banyak loh yang minta. Oh ya udah deh, kita bikin juga. Kita ngobrol ke Pibonya tidak berkeberatan. Terus kita kita jadi dan sistemnya PO gitu. Jadi kita nggak perlu takut. Print on demand ya jadinya ya. Iya, terus kalau butuh sesuai, jadi kita cetak sesuai dengan demand-nya gitu. Jadilah buku ini 5. Dan sekarang karena melihat animonya baik, akhirnya mereka juga semangat menusin yang level 2-nya. Sekarang lagi digarap ilustratornya. Ini level 1 aja ada berapa buku? 5 atau 4? 5. Jadi tadi totalnya itu seri ini ada 25 buku. Satu levelnya 5. Jadi boleh ya promo? Boleh dong. Simple banget. Gitu, semua orang sebenarnya bisa bikin ini. Jadi memang tujuannya di sini ada panduannya gitu ya. Ada panduannya. Terus ini kan kalau yang nggak tahu deh, Penny mungkin kalau dulu mikir sama anaknya ketika cari buku cerita untuk anak-anak, mungkin ceritanya cerita cocok, tapi kata-katanya sekarang kadang-kadang udah panjang-panjang kan. Dia menyeberang sungai gitu. Untuk anak baca sendiri TK atau SD kelas 1 kan susah. Nah, ini memang diciptakan buku ini bentuknya cerita, tapi kata-katanya udah dipilihin banget sehingga anak bisa baca secara mandiri yang baru belajar baca. Kata-katanya mudah-mudah gitu kali ya, Nas ya. Kayak apa sih? Jadi yang level 1 itu suku kata 2 suku kata dan diakhiri dengan huruf hidup yang suku kata terbuka. Jadi misalnya gini. Di desa, dito, lihat. Kadang-kadang memang tidak terhindari ya, ada yang suku kata tertutup gitu. Sapi dan kuda. Udah, jadi bener-bener tujuannya supaya anak, aku bisa baca satu buku sendirian nih, kalaupun dibantu atau mengeja, tapi tidak terlalu berat, sehingga kan kalau pembaca pemula kan, kayak kita lah ya, aku ngebayang kayak aku belajar Iqra gitu kan, dulu. Kayaknya kalau udah langsung banyak udah yang, jadi males, atau banyak banget berapa lembar, jadi dikasihnya sedikit terus membuat, jadi menciptakan momen berhasil
Betul, dan betul, betul, menyenangkan buat betul. mereka. Jadi Sehingga mereka anak-anak juga termotivasi. seneng ya, udah berhasil. Mm-mm. eh, Aku baca satu buku tuntas sendiri iya, gitu. betul, betul. Itu kayaknya kalau buat anak-anak, weh akhirnya bisa. Karena waktu aku ngajarin anakku dulu baca juga, itu agak susah juga ya, cari bukunya. Maksudnya kalau di TK-nya dulu dikasih memang cuman List satu buku, kata, iya kayak list kata gitu kan, list tapi kata, rata-rata nggak gitu. nggak ada, kayaknya nggak ada Cerita. jalan ceritanya gitu, kayaknya gimana ya, kan lebih enak kayaknya kalau ngajarin itu sambil dia tahu ceritanya, ada alurnya Iya, gitu ya. terus Wah, ada keren gambarnya banget. Betul, ada gitu. gambarnya, betul. Wah, keren banget ya Ana, semoga ini bisa membantu teman-teman juga ya, karena Amin eh, tujuannya. iya, itu seperti yang saya bilang waktu saya ngajarin anak saya baca itu, ya agak susah juga cari bukunya, karena ya itu ya kebanyakan yang buat anak-anak baru belajar baca itu ya itu list-list kayak gitu ya. Heeh. Kata-kata atau kalaupun penggalan-penggalan kalimat, tapi antara satu kalimat dan kalimat lain nggak terlalu berhubungan, ataupun kalau Iya. ada paling dua kalimat aja. Terus cerita lain lagi. Nah ini benar-benar berapa halaman nih totalnya ya? Ada 16 apa 18 halaman itu. Satu buku Sorry. 16 halaman Oh, ya, satu buku 16 terus berarti aku satu bikinin buku lembar selesai satu cerita aktivitasnya. gitu ya, satu buku Iya, terus selesai ada satu cerita. lembar. Terus ada di terakhirnya ada kayak aktivitasnya lagi, kayak Oh, ada puzzle-nya, nyari aktivitasnya kata. juga, oke, Ada. oke, Jadi keren, memang keren. dibikin se-fun mungkin, terus ada pertanyaan apa pemahamannya gitu. Nah, itu memang satu buku ini kalimatnya sederhana, disesuaikan sama level pembacaan mereka dan habis satu cerita, benar-benar satu cerita, membuat satu cerita. Nanti level 2 penekanannya pada suku kata tertutup yang akhirannya huruf gitu-gitu. Level 3 yang ada nyeh sama ngnya, banyakan kata-katanya. Iya, Level betul, 4 betul, yang betul. pakai imbuhan gitu. Jadi di apa ya, kontrol teks ya istilahnya ya. Teksnya dikontrol sehingga yang baca bisa baca dengan sesuai dengan level kemampuan dia saat itu. Itu yang Wah, lagi keren dirilis. banget. Ini berarti sudah masuk project level 2-nya atau gimana? Level 2-nya lagi jalan. Level 2-nya Oke. lagi kemarin pemesanan PO-nya itu udah sampai 2 kali gitu ya. 2 kali ngulang gitu karena banyak banget alhamdulillah. Terus kita bergeser ke level 2. Terus aku lagi juga mau masukin buku aku ke penerbit di Jogja. Ini baru mau ngemail abis ini. Lagi mikir Ye. mau oplah berapa. Mau coba self publishing gitu karena mereka itu lagi nggak terima. Jadi mereka penerbit kecil gitu. Aku memang lagi sengaja masukin ini ke penerbit kecil supaya aku benar-benar bisa lebih leluasa menjalani proses. Jadi kan kalau yang udah penerbit besar kan mungkin nggak terlalu tektok-tektoknya gitu ya. Mereka sibuk banget ya. Penerbit Iya, kecil kan rata-rata lebih hangat, bukannya berarti mereka nggak hangat, tapi maksudnya lebih punya waktu lah mungkin ya betul, untuk betul. ngelayanin aku yang nanya-nanya melulu, pengen begini boleh nggak sih mas? Terus mereka nawarin mau royalti atau vanity. Vanity itu kayak kita membiayai sendiri tapi penerbitan mereka yang urus gitu Pen. Oke, oke. Itu ya lagi Keren belajar banget lah. projectnya ya. Iya, benar-benar memang harus naik level ya, dari yang cuman nulis aja, jadi memang harus belajar juga untuk jadi bookpreneur juga ya. Wah, keren banget kamu. Apa itu istilahnya bookpreneur ya? Iya kan, udah self publish kan, jadi sudah mengurus, istilahnya sudah mengurus dari tahap awalnya sampai akhirnya gitu. Meskipun masih Oke. kadang dititipin dengan penerbit ya gitu. Iya, Jadi iya. keren banget Anas. Aku Amin, dukung, amin. aku dukung. Aku Karena pasti nanti aku juga, nanya-nanya kamu juga kan? ya karena aku juga memang sedang menggalakkan program itu juga ya. Jadi aku pengen bantu teman-teman yang mungkin kesulitan untuk membuat buku kayak gitu-gitu. Karena mungkin memang saya kan pernah bekerja di bidang itu gitu dan masih sampai dengan sekarang. Nah, jadi mungkin nanti aku juga bisa welcome banget kalau mau nanya-nanya ya Anas. Pasti. Cuman karena aku tuh kayak gini kan ngejainnya pas weekend juga nggak bisa full banget kan, Pen. Kadang-kadang ada aja kerjaan yang di hari biasa belum selesai atau suami sama anak kan pasti minta perhatian juga kan, dibuna di laptop mulu gitu. Kadang-kadang benar-benar harus mengorbanin waktu tidur. Mereka semua udah teler, tidur ya
Karena kalau hari kerjanya kan aku ngajar ya. Betul. Nggak mungkin aku korupsi waktu untuk ngerjain project pribadi kan. Jadi memang ini step by step banget. Jadi udah janjian sama orang, iya ya pokoknya nanti kita ngobrol kayak kamu. Tapi begitu ada waktu milih, aduh tidur deh kayak bentar tidur. Itu Gitu. tantangannya ya. Iya, Apa serunya sih bukan di double situ. agent lagi loh ya, ibu juga, pengajar juga, mau jadi penulis juga. Jadi bukan double agent tuh. Mm-mm. Lebih. Tapi kalau nggak dilakuin kan memang nggak jalan ya. Betul, Jadi betul. memang awalnya mungkin harus kita, aku sih cuma berharap suatu someday kan ya, kalau kerja di kantor itu kan ada pensiunnya gitu ya. Tapi kalau menulis kan insya Allah sesuatu yang terus kita bisa lakukan. Dan aku makin kesini tuh kayak kemarin ikut yang project kamu tuh yang pertama apa buku kedua ya? Itu Ya, kamu project, masih punya utang loh. ya maaf Iya. ya. Masih ada Nah itu satu lagi ya. itu tuh Disempetin ya, disempetin loh. amin. Maunya banyak, janjinya sama orang banyak nih. Aku ngelihat betapa teman-teman itu mengambil bener-bener ide itu bisa dari mana aja yang aku kagum tuh ya, mulai dari dagangan tahu, apa susu tahu ya, apa sih? Susu kedelai. Susu kedelai, dan dia emang awal aku bingung nulis apa, kamu lagi apa sekarang? Kamu nanya gitu kan. Iya, aku lagi bisnis ini nih susu kedelai apa atau lagi belajar bikin susu kedelai terus dan itu bisa jadi Lagi suatu belajar. cerita, lagi belajar ya. Terus burung peliharaannya, iya ya bisa. Kadang-kadang aku tuh suka terjebak pada ide-ide yang kayaknya wah dan apa sih kayak, wih canggih gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita bisa ngambil small things yang biasa banget, terus bisa dijadikan suatu cerita dan bikin orang, iya ya, atau tersentuh, atau dengan kesederhanaan itu tuh keren banget. Nah itu aku lagi belajar gitu tuh. Buku luar banyak kayak gitu tuh benar-benar idenya sangat sederhana tapi ngerjainnya serius, Iya, iya. jadinya indah banget. Itu yang aku lagi belajar juga. Kalau emang kita lihat ke pustaka di luar sana, memang eh, buat anak-anak itu banyak banget ya modelnya, Anas ya. Jadi Luar apa, biasa. jadi ngiri juga ya, maksudnya Iya, jadi idenya tuh sederhana banget. Jadi sederhana kayak banget. cuman apa, dia nyeritain tentang salju doang aja tuh Tentang bisa jadi iya, buku. dan Iya, buku yang cantik sekali kan, bagus betul. banget kan. Tentang Iya, hujan, betul. benar-benar kata-katanya Betul. minim tapi 20 halaman itu benar-benar bercerita tentang serunya hujan gitu. Iya, Itu iya, iya. iya ini benar-benar aku lagi belajar banget. Dan sebenarnya awal aku seriusin ini, aku deh sok tahu aja merasa bisa nulis. Sebenarnya juga Harus gitu. heeh. Nih aku mungkin ya aku bisa share buku yang terbit ini nih dua dari Erlangga ini kan udah terbit. Ini naskahnya, ini terbit 3 tahun yang lalu lah kira-kira apa 2 tahun yang lalu. Pokoknya 2018-an gitu ya kalau nggak salah. Tapi ini naskahnya aku buat itu tahun 2010. Jadi setelah 8 tahun, Azam baru datang dari Panti 2009-an gitu deh. Jadi pokoknya setelah 8 tahun atau 7 tahun kemudian aku baru berani kirim ke penerbit Erlangga. Gara-garanya pernah satu kali terkirim ke Gramet, ditolak, katanya udah ada buku sejenis. Oke. Terus kan jadi kayak patah hati gitu. Atau lupa deh patah hati atau minder atau walaupun aku dalam hatiku kecil kayak bagus deh tulisan gue, tapi ya kan banyak ya tulisan lain dan mungkin fokus mereka lagi nggak nerbitin yang ini. Itu saya baru tuh 6 tahun kemudian, 7 tahun kemudian aku coba lagi kirim ke penerbit yang lain, yang besar juga, Erlangga, which is mereka suka. Oh iya ya memang. Terus kayak Harry Potter kan berapa Iya, lama tuh ya baru dia akhirnya. coba banyak banget Makanya saya sampai ketemu yang semangat. mau menerbitkan. Jadi emang harus Iya, semangat ya, Anas ya. iya. Terus aku jadi, oh iya ya. Terus aku merasa karena udah sekali diterbitin, 2 buku diterbitin sama penerbit yang udah ada nama banget lah ya gitu. Aku jadi agak naik pedenya dan mengklaim diriku, nggak, kamu bisa nulis. Tinggal kamu harus belajar terus, banyak referensi baca, sehingga gayanya juga bisa dikembangin, nggak pokoknya ya belajar lah ya, melihat banyak contoh, banyak model, kemudian mengasah gitu. Gitu. Oke, Jadi ini keren banget. newbie banget deh aku pokoknya di sini. Enggak lah, ini mah udah enggak newbie, orang udah bukunya udah banyak juga.
Mudah-mudahan konteks newbie-nya bisa terus membuat kita semangatnya belajar ya. Iya, jangan jangan berhenti apa belajar, jangan berhenti untuk semangat ya, karena emang suara kecil ya. Karena memang eh, kadang ketika satu pintu tertutup, ada pintu lain yang terbuka. Iya, Bahkan mungkin bener, jendela bener. ya. Gitu. Jadi Apa kayak lubang angin kayak apa kayak pokoknya. ya. Jadi kalau satu kesempatan tertutup, mungkin di tempat lain ada kesempatan lain yang bisa kita manfaatin. Semangat. Itu Waduh ya. ini kayak menulis ini tuh terutama kan yang di usia aku udah bukan belia lagi ya. Maksudnya ketika mulai nulis kan udah 36 waktu itu ya, waktu ngirim. Sekarang sih aku udah 46 deh, prosesnya udah 10 tahun gitu. Apa? Kayak bikin semangat baru juga tuh Pen. Maksudnya ada sesuatu hal yang baru mau dikejar dan dipelajari lagi itu kan bikin orang menjadi lebih hidup ya. Lebih Iya, apa sih? betul betul. Bersemangat ada Iya, lebih sesuatu semangat lagi pasti ya. Karena kayak ini kan kayak kita istilahnya kita kalau bikin buku tuh, kalau kalau gue nih ya sama tim gue gitu gini. Ini kita kalau ngerjain buku tuh kayak kita lagi mau ngelahirin anak gitu. Jadi kalau kayak kalau kalau udah apa dari percetakan gitu, ini anaknya akhirnya lahir juga gitu. Jadi emang penanganannya juga mirip juga ya, kayak kayak kita ngasuh anak juga. Jadi apa ya, harus apa banyak ekstra perhatian juga, banyak yang mesti perentil-perentilannya, betul betul. detil-detilnya. Betul, jadi emang kalau istilahnya nih, kalau kalau di aku gini, kalau misalnya lagi menangani temen yang lagi nulis nih, kayak kita lagi membidani nih, membidani si anak ini nih yang mau lahir nih gitu. Jadi Iya, iya. emang apa sama mungkin ya, excitingnya juga sama kayak kita waktu mau melahirkan anak gitu, mau punya anak, gimana sih rasanya, mungkin Debar-debar, penggambarannya iya penasaran, gambarannya pengen mirip mirip oh. banget, mirip banget kayak gitu karena teman-teman juga yang pernah menerbitkan buku, apalagi menerbitkan bukunya sendiri itu, iya nih, kok gue kayak apa mules apa segala macam ya, kayak kayak mau mau melahirkan nih. Melahirkan. Terus pas sudah di Begitu. tangan tuh kayaknya ya my Iya, baby. iya betul betul. Jadi emang apa ya? Aku juga pengen memang apa dari gerakan yang saya bikin itu apa ya? Menumbuhkan semangat juga buat teman-teman untuk terus berkarya gitu. Karena mungkin ya kalau kita sendiri-sendiri gitu kan ini ya apa bisa ya, tapi jalannya mungkin akan lama atau banyak hambatan. Nah kalau kita bareng-bareng nih punya gerakan bersama itu kalau Ada menurut yang saling saya mendorong ya. betul, ada saling mendorong, kemudian nanti banyak yang menyemangatin juga. Terus kalaupun jadi, wah senangnya bareng-bareng gitu, dibandingkan Benar-benar kayak ada sendiri-sendiri ya bisa kan? tapi itu Betul. bener banget loh Pen yang kayak misalnya memang itu aku tuh thank you banget ya untuk Penny atau teman-teman yang lain yang punya gerakan sejenis kayak kalau sendirian kan kayak nggak maju-maju gitu ya kayak Iya, terus betul. akhirnya saya Bisa memutuskan maju tapi untuk lama. iya lama karena kadang-kadang ya ntar deh gitu ya Iya, iya nggak ada yang betul. jagain nggak ada yang nemenin. Nah aku akhirnya memang memutuskan begitu aku udah mulai terus kayak mau mulai lagi satu kan suka iya nanti deh nanti pokoknya nanti gitu itu enggak nih kayaknya aku harus apa bergabung pada sesuatu atau ikut sesuatu selain untuk Betul, menambah betul. ilmu kayak apa ya ada teman yang bisa diajak konsultasi aja apa Betul, kayak aku betul. tuh inget nasihat kepala sekolahku dulu waktu di Ursula tuh bilang kamu tipe orang yang apa jadi begitu kita kelas 3 SMA tuh dia bilang kamu ada anak yang tipe bisa belajar sendiri, ada anak yang tipe harus dicubit pantat ibaratnya buat belajar, ada yang memang butuh orang lain untuk ngajarin dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu tuh eh, kalau bagi kamu yang memang tidak bisa belajar sendiri, nggak maju-maju, nggak ngerti, kamu ikut bimbel deh, minta bantuan orang lain. Nah itu kan bimbel ya. Ini kan kayak Iya. gerakan yang kita apa nulis yuk itu tuh kan kayak bimbelnya kita bareng-bareng Pen. Bener-bener aku ngelihat teman-teman yang belum pernah pegang mungkin ketemu Canva juga belum atau nggak biasa di dapur gitu ya. Sampai yang memang udah pernah bikin pun sama-sama merendahkan hati untuk berproses bareng-bareng sesuai yang kita butuhkan gitu. Seru deh Iya. pokoknya. Thank you ya, thank you.
Wah, aduh, aku senang banget nih bisa ngobrol sama kamu. Ini ada yang komen Eh, loh. iya, ada yang komen ya. Kita jawab-jawab dulu ya. Mm-mm. Dari Kak Ipung nih. Bawahnya dulu Level deh. 2-nya Thank ya? you Man. sudah menulis tentang adopsi. Halo Ibu Dari Kak Email Email. Rurike. Iya. Iya, makasih. Aku juga berharap Oh, berarti banyak sudah beli bukunya mungkin ya? Kok tahu? mungkin. Akan tadi aku nunjukin gini. Oh ya. Mungkin Oh, ya. oke. Mungkin kalau belum nanti beli ya. Masih ada nggak Boleh, sih itu boleh, boleh. bukunya? Masih ada? Masih. Jadi memang challenge-nya, aku kan memang menulis tema-tema yang tidak mudah ya, Pen ya. Ini yang lagi aku Mm-mm. garap nih, satu tentang perceraian orang tua, satu lagi tentang, tadi meeting yang sebelum IG Live makanya nggak bisa mulai jam 2 tuh aku lagi kolaborasi sama seorang anak, 13 tahun, dia berkebutuhan khusus gitu ya, tapi sangat berbakat gitu menggambar, aku mau kolaborasi sama dia, karena buat aku gambarnya keren banget, eh, Mm-mm. tentang bagaimana seorang anak bisa beradaptasi pada ketika dia harus tinggal di dua rumah yang berbeda ya, rumah ayah dan rumah ibunya. Terus satu lagi tentang ayahnya meninggal, dia gimana dia coping dengan situasinya itu dengan melakukan hobi yang ayahnya sukai. Jadi ayahnya itu meninggalkan sebidang taman gitu. Dia berusaha menghibur dirinya dan mengenang ayahnya dengan merawat dengan gardening yang akhirnya malah jadi terapi sendiri buat dia untuk healing gitu ya, kerinduannya terobati setiap kali mekar dan sebagainya. Terus yang satu lagi adalah tentang persahabatan seorang anak, dua orang anak, yang satu tuli, yang satu apa namanya biasa aja, maksudnya bisa dengar gitu dengan gara-gara dia selalu lihat nih anak ini kok tangannya selalu menari-nari ya, sebenarnya lagi ngapain gitu, akhirnya terciptalah suatu ruang interaksi. Di situ sih tujuannya untuk campaign ya, bahwa kalau Awareness yang juga ya. itu awareness juga gitu. Aku senangnya tuh main gitu-gitu, makanya aku lagi belajar untuk juga menulis hal simple gitu, yang hujan, gue menulis tentang hujan, hujan di mata anak kecil tuh kayak apa sih gitu ya, yang kayak Penny bilang salju, kita nggak ada salju, hujan deh, atau Hujan. becek-becekan gitu, pengen aku tulis teman, banyak banget gitu ya, pengen kadang-kadang gimana dulu waktunya waktunya Nanti ya ada pas waktunya bikin pasti kesempatan ya kok. nulis dulu, aku bikin ini aku punya catatan. Hmm. Jadi mungkin tips ya buat teman-teman, karena terlalu banyak di kepalaku, aku tipenya tuh punya punya agenda. Setua ini memang agenda, jadi Harus punya. iya, Kalau aku apapun selalu bilang ke yang aku teman-temanku lakukan, bikin jurnal. Oke. ini agenda Oke, wah, aku. Jadi bagus. benar-benar sampai jam per jam supaya aku bisa membagi waktu, what to do, mana sih? Bagus nih, bagus juga buat Kayak teman-teman gini juga buat misalnya ngebuang ya. waktu ya kalau yang sibuk-sibuk Aku tapi bikin masih mau sendiri, berkarya. jadi ini dari kertas blank aku ini. Terus kalau ada ide, langsung aku tulis. Misalnya aku punya ide apa, nulis ini gimana gitu, langsung aku coret-coret gitu. Berusaha supaya nggak bercecer ya, kadang-kadang ide banyak banget kan. Betul. Kalau nggak ditulis tuh pasti hilang soalnya. Pengalaman gitu deh. Kalau Dan kita ada suka ide, munculnya pas aneh-aneh kan, lagi pup, iya. lagi Kadang ngapain, baru bangun tidur gitu kan ya. Wah, ada ide gitu. ntar Tapi lagi kalau di nggak ditulis ya ojek. udah ntar lupa hilang gitu kan. Jadi Aku emang benar kadang-kadang harus tulis ditulis di kan. ini di tangan dulu. Aku kan suka bawa pensil, bolpen kemana-mana yang di saku gitu ya, karena aku guru kebiasaan juga. Jadi kadang gitu Ini kan di ojek ada apa, ini aku takut banget hilang, aku tulis dulu di lebih tangan. lebih Aku ekstrim di terkenal. tangan. Kalau gue dulu di kertas Gimana? bond. Kalau lu di Oh iya, tangan ya. pokoknya tulis dulu kan gitu. Iya. Itu Ekstrim kalau di membantu tangan. banget. Iya. Iya, Oke, iya. Atas. Iya. Aduh, lucu banget. Nih pertanyaan terakhir deh ya. Karena kamu pasti banyak kegiatan yang lain ya. Pertanyaan terakhir nih, tips buat teman-teman yang mau mulai menulis nih, Anas apa nih? Just do it. Just do it. Oke. Just do it. Dan aku baca Mulai katanya, menulis ya. nulis aja. Jadi aku belajar banyak strategi dari orang yang sudah banyak mulai duluan nulis. Katanya satu, mulai saja dan disiplin. Disiplin tuh ini sendiri belum bisa gue terapin sih ya, tapi menurutku idenya bagus. Jadi kamu tulis, misalnya kamu targetin 30 hari
gitu ya, menulis kayak Penny nih 90 hari live. Nggak usah lama, 10 menit setiap hari, tapi kamu menulis mau caption, mau. Jadi terus kamu bisa tentuin tema sendiri, suka-suka. Temanya ember apa, jadi hari pertama ember, hari kedua ini. Jadi dari itu kayak ngelatih kita membuat suatu narasi juga gitu. Ember, aku punya ember, embernya bocor, tapi aku suka banget sama warna apapun gitu, katanya tulis aja gitu. Terus apa ya? Jangan dipotong. Itu juga ikut tangkep dari temanku yang pernah kerja di majalah gitu ya. Kamu punya ide apa? Jangan dibatasi dulu. Kayak kita nulis skripsi atau apa dulu ya, Pen? Kita kebanyakan dari kita pengen langsung perfect, pengen langsung bagus. Jadi delete, backspace, Malah nggak jadi-jadi delete. ya. Terus satu paragraf. Nah, katanya orang-orang nih, mau bentukannya ajaib, kata bahasanya belum benar, tulis sampai kamu udah tumpah semua, baru setelah itu diedit. Kan toh ada editor ya, toh ada istilahnya gitu. Katanya begitu sih tipsnya. Aku juga masih belajar kok. Iya, kita semua masih sama-sama belajar ya. Emang jangan berhenti belajar, karena emang dalam menulis juga, dalam apapun lah ya, itu berguna banget, karena dari situ kita juga bisa melatih banyak hal juga gitu. Disiplin ya tadi salah satunya, karena dengan disiplin menulis kita bisa melatih disiplin untuk yang lainnya juga. Thank you banget ya Anas ya. Sama-sama, Penny, Semoga sudah ngajak sukses ngobrol ya aku. Amin, proyeknya amin. ya. Sama-sama kamu juga ya. Semoga jadi best seller. Yeay. Aduh, amin ya Allah. Tapi yang penting semoga bisa sampai di hati para pembacanya dan tujuannya tersampaikan. Itu bonus kalau bisa jadi bestseller. Aduh, mau banget sih, mau banget. Siapa sih yang nggak mau ya? Thank you so much Anas. Sama-sama, Semoga Pen. sukses. Jangan lupa tetap sehat ya, walaupun banyak kerjaan Kamu juga. ya. Kamu juga. Iya, terima kasih juga teman-teman Yang udah ikutin ya. Sudah hadir di sini ya. Maaf nih nggak bisa disebutin satu-satu. Semoga tadi pertanyaannya sudah terjawab ya. Iya. Oke, nggak berlama-lama lagi. Sampai ketemu ya besok di IG Live saya yang hari ke-26. Tetap sehat semua teman-teman. Tetap semangat ya. Bye-bye. Bye Ana. Dah, Pen.